Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Bi fadlihi taghsal ghayat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bil khusus sahibul hajah, dalam acara akikah ananda kita Austin Zaid Usamah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ananda menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan anak yang menjadi penyejuk hati mata kedua orang tuanya dan bermanfaat bagi umat dan bangsa ini. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah berada di hari yang ke-8, ya, malam yang ke-9 insyaallah malam ini. Tidak terasa Ramadan telah melewati hari-hari kita, dan tak terasa Ramadan telah melewati waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berRamadan. Tema kita pada sore hari ini yang telah kami angkat adalah keluarga yang dirindukan surga. Keluarga secara umum, para hadirin wal hadirat, adalah sesuatu yang memiliki porsi yang sangat besar dalam agama kita ini. Keluarga adalah satu kumpulan orang-orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai, saling peduli, saling melihat di mana letak kelemahan yang ada pada diri mereka masing-masing. Maka keluarga menjadi barometernya adalah keimanan, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an memiliki 3 cakupan. Sepertiganya berbicara tentang akidah, keyakinan, tauhid. Sepertiganya berbicara tentang hukum-hukum halal dan haram. Dan sepertiganya berbicara tentang kisah-kisah. Dan sebagian besar kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan keluarga yang saleh, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa surah yang bernama dengan tema keluarga, seperti surah Ali Imran, keluarga Imran, seperti surah Luqmanul Hakim, yang menasehati dan mewasiati anak-anaknya untuk tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah Ibrahim, dan banyak lagi surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan namanya, nobatkan namanya di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan, para hadirin wal hadirat, keluarga memiliki porsi yang sangat besar dalam syariat ini, dalam agama yang mulia ini. Apatah lagi keluarga itu ingin dijadikan keluarga yang dirindukan oleh surga. Tahukah kita surga, para hadirin wal hadirat? Karena sebagai seorang muslim, tatkala nanti dia telah wafat, tatkala nanti nyawanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada 2 tempat dia kembali. Entah dia masuk ke dalam neraka, dan entah dia masuk ke dalam surga. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan banyak tentang kisah-kisah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang menerima nanti kitabnya, laporannya. Jadi laporan itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dalam lingkup sekolah, lingkup organisasi, lingkup kantor. Ada dibilang LPJ, laporan pertanggungjawaban. Tapi nanti kelak di hari kiamat, di hari akhirat, bukan kita yang setorkan laporan itu, tapi malaikat yang menyetorkan laporan
Apa yang selama ini kita lakukan di dunia? Ada yang diberikan kitabnya, laporannya dari tangan kirinya. Dari tangan kirinya. Dan tatkala kalau kitab itu diberikan oleh tangan kirinya, maka itu menandakan kesengsaraan, kebinasaan. Tapi tatkala laporannya, kitabnya diberikan dengan tangan kanannya, maka ini menunjukkan kebahagiaan setelahnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan yang kanan, golongan yang selamat, golongan yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang sebuah keluarga. Ada kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim di usia mudanya, di usia remajanya, dia adalah seorang pemuda yang tangguh, seorang pemuda yang hebat, yang dimana dikisahkan dia berani untuk menghancurkan segala berhala yang ada di hadapannya. Maka tatkala orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, tatkala mereka bersafar pergi, maka Ibrahim datang dan menghancurkan berhalanya. Dia pergi ke satu perayaan, tatkala orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat tersebut, mereka kaget. Siapa yang menghancurkan berhala ini? Siapa menghancurkan tempat kita beribadah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya. Dikatakan, qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada satu pemuda, ada satu laki-laki, ada satu rijal yang berani untuk menghancurkan berhala keyakinan kita untuk kita beribadah dan meminta kepadanya. Yuqalu lahu Ibrahim. Dia adalah Ibrahim. Dan Ibrahim, kalau kita lihat sejarahnya, ya, dia adalah salah satu nabi yang paling mulia. Orang yang membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, tatkala Ibrahim telah membangun Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ka'bah tersebut ya dijaga dan diterima amalan-amalannya. Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi keturunan Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, ini keturunan yang sangat luar biasa. Karena Nabi kita Muhammad SAW keturunannya sampai ke Nabi Ismail. Ibrahim ya sampai nanti kepada Yakub. Yakub sampai nanti kepada Yusuf. Dan orang-orang ini adalah nabi yang mulia. Dari sini kita melihat bahwa bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam membina, membimbing anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga yang dirindukan oleh surga, ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana orang masuk ke dalam surga, ini sangat banyak. Ya, satu orang saja ketika kita ingin melihat kitab-kitab para ulama dan penafsiran para ulama dalam sebuah ayat yang ditafsirkan begitu banyak. Apatah lagi ini keluarga yang mau masuk surga, satu keluarga. Bahkan pernah ada satu kajian, satu ceramah juga judulnya reuni di surga. Ini reuni, biasa kita mungkin reuni di restoran ya, reuni di tempat-tempat yang keren, tapi ini reuninya di surga. Bagaimana caranya? Ini akan kita sampaikan. Jadi keluarga, sebagaimana kita sebutkan di awal, adalah sebuah tasmiyah yang memiliki kedudukan yang sangat besar dalam syariat kita. Tatkala keluarganya baik, maka semua orang-orang yang ada di dalamnya ikut akan menjadi orang-orang yang soleh. Tatkala orangnya dia rusak di dalam satu keluarga tersebut, maka semua orang yang ada di dalamnya menjadi rusak. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana caranya kita bisa memperhatikan keluarga kita. Keluarga yang saleh, keluarga yang baik, keluarga yang akan bermanfaat tatkala kita meninggal. Karena dari keluarga kita akan melahirkan generasi-generasi baru.
Bukan hanya itu saja, tapi nanti akan ada anak-anak, akan ada keturunan-keturunan yang baru. Maka dari sini bagaimana caranya kita membina, bagaimana caranya kita membimbing mereka menjadi orang-orang yang saleh. Disebutkan tadi bahwa begitu banyak kisah yang Allah Subhanahu wa taala nubatkan dalam Al-Qur'an. Ada kisah Ayub alaihi salatu wassalam, ada kisah Zakaria, ada banyak nabi-nabi dan rasul yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan teladan untuk para keluarga. Dari sini mungkin muncul pertanyaan dari kita semua. Mengapa kita harus masuk ke dalam surga bersama keluarga kita? Yang pertama tadi kita sebutkan, karena tempat terakhir kita yang akan kita pijak setelah kita mati adalah entah itu kita masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Dan pasti kita ingin masuk ke dalam surga, masuk ke tempat yang terbaik. Maka dari sini tentu harus kita pelajari strategi, cara-cara untuk mendapatkan surga tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus membahas tentang masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga atau keluarga yang dirindukan surga? Karena apa yang kita lakukan di dunia ini sifatnya fana, sifatnya kita akan tinggalkan, sifatnya sementara. Rumah yang kita miliki kita akan tinggalkan, handphone yang canggih yang kita miliki kita akan tinggalkan, anak-anak kita, istri-istri kita akan tinggalkan. Dunia sifatnya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Dan bal tu'thirunal hayatad dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia, kehidupan nyata sekarang ini memiliki asar yang tidak baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat adalah sebaik-baik tempat untuk kita tinggal. Artinya akhirat adalah sebaik-baik perkara yang harus kita perhatikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa kita harus membahas harus kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga? Karena juga bahwa perkara dunia ini beda dengan perkara akhirat. Perkara dunia mungkin kita bisa ulang. Kita memiliki kesempatan untuk berbuat lagi. Tapi untuk kehidupan akhirat tidak ada pengulangan. Tidak ada kesempatan untuk kita kembali di dunia untuk melaksanakan amalan soleh. Jadi perkara dunia, Bapak Ibu sekalian, beda dengan perkara akhirat. Perkara dunia kita bisa melakukan apa saja. Ya, tatkala mungkin rusak kita bisa perbaiki. Tatkala mungkin atasan kita tidak setuju dengan apa yang kita buat, kita bisa perbaiki. Anak-anak sekolah, ya, kita punya istilah remedial. Kalau ada ujian tidak lulus, remedial. Ya. Intinya ada pengulangan, bisa kita ulangi. Tapi kehidupan akhirat, apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita persembahkan sekarang, itu yang akan kita tanggung jawabkan nanti di akhirat. Tidak bisa kita ulangi. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, begitu banyak penyesalan-penyesalan orang-orang kafir. Tatkala dia dimasukkan ke dalam alam barzakh, mereka hanya minta 1 hari untuk apa? Untuk infak, untuk sedekah. Ya Allah, berikanlah saya 1 hari untuk sedekah, untuk berbuat amalan soleh. Supaya apa? Supaya saya tidak mendapatkan siksaan. Ini disiksa terus saya ini. Ya, saya mau kenikmatan surga. Ya. Akan tetapi tidak ada lagi kesempatan baginya. Dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bedanya kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Kemudian kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas yang namanya pertemanan, persahabatan. Kehidupan kita selama 24 jam ditemani oleh seseorang. Baik dia adalah seorang teman atau mungkin seorang pasangan kehidupan kita.
Akan tetapi jadikanlah persahabatan itu, ya, pernikahan itu, keluarga itu, yang nantinya awet sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya saya tatkala mengetes Ananda Syatir, ya kita doakan semoga dia menjadi seorang ulama kelak. Ya. Ketika itu saya mengetes surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Beginilah konsep dan keadaan orang-orang tatkala ya terjadinya hari kiamat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu mereka saling ya meninggalkan satu di antara lainnya. Kabur. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kabur dari saudaranya, dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya dan kerabatnya. Tapi mereka yang berkumpul, siapakah mereka itu? Mereka adalah keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kisah dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam membina dan membimbing keluarganya sehingga bisa menghasilkan keturunan yang saleh. Di antara doanya yang dinobatkan dalam Al-Quran, dan saya harap para jamaah bisa hafal doa ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas salah, yang orang-orang senantiasa melaksanakan salat, wa min dzurriyyati, ya, dan keluargaku dan keturunanku. Dari sini, dari doa ini kita bisa mengambil faidah bahwa masih dalam keadaan doa pun keluarga harus diutamakan. Rabbi ja'alni muqimas salah, artinya jadikan saya ini orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku untuk istiqamah dan konsisten dalam melaksanakan salat. Dan kita ketahui para hadirin wal hadirat, bapak-bapak ibu sekalian, ibadah salat adalah ibadah yang paling utama. Dan ini perlu saya garis bawahi. Ya, biasa banyak bertanya, Ustadz, apa hukumnya puasa tapi tidak salat? Batal puasanya? Tidak batal, Pak. Tidak batal, Bu. Tapi mengurangi kadar pahala puasanya. Sekali lagi saya tegaskan, Ustadz, apa hukumnya puasa tapi tidak sholat 5 waktu? Sama-sama kewajiban. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat yang lain tentang sholat, wa aqimus shalah. Ya. Dalam bahasa Arab, wa aqimu ini menunjukkan sigha al-wujub. Sigha kewajiban. Tarkuhu, ya, yudammu tarikuhu, diberikan dosa kepada mereka yang meninggalkan sholat. Maka kami katakan puasa Anda tidak batal, tapi pahala puasa Anda tidak sempurna. Mana mungkin orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ini ibadah yang sangat mulia, tapi kenapa ada ibadah yang lebih mulia tapi ditinggalkan? Maka dari sini, para hadirin wal hadirat, salah satu kunci untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala keluarga itu menjaga salatnya. Tatkala keluarga itu senantiasa mengingatkan untuk melaksanakan salat. Ya. Apatah lagi biasa kalau buka puasa orang sudah sibuk makan, lupa lagi salat maghribnya. Ya, padahal dulu Nabi kita Muhammad SAW berbuka itu cuman ya kurma, terus minum kurma, terus minum air. Jadi itu sholat dulu baru ya santap. Jadi ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ju'ilatis salatu qurratu aini." Sesungguhnya sholat itu aku jadikan sebagai penyejuk hatiku.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula mewasiatkan dan senantiasa mengingatkan kepada Bilal bin Rabah, muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Dari sini pula, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salat juga menjadi salah satu tempat untuk kita melembutkan hati kita. Kenapa? Karena salat di antara amalan yang mendominasi adalah hati. Kita salat Allahu Akbar. Yang berpikir atau yang bergerak atau yang berperan di situ adalah hati kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak biasa bertanya, Ustadz, apa tips untuk khusyuk dalam salat? Saya ini kalau salat baru Allahu Akbar, pikir lagi uang, pikir lagi di mana itu kunci motorku, di mana, ya. Maka kunci yang pertama, ya, jangan juga salat, ya, baru sudah makan ini, sudah buka, langsung salat. Sudah memang wudu sebelum buka. Jadi sudahnya buka langsung gas salat. Itu pas Anda takbir itu, apa yang Anda pikir? Jadi ini salat juga harus memiliki persiapan hati, persiapan ruhiyah. Ya, siapkan ini hati kita ini betul-betul untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam. Kita mungkin kalau mau menghadap sama atasan tak berpakaian rapi, siap ditanya, siap di ini, siap di itu. Tapi kenapa kita kalau mau menghadap sama Tuhan tak sendiri, sama orang yang memberikan kita rezeki, kita tidak mau melakukan apa yang biasa kita lakukan kalau mau menghadap sama atasan? Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, mungkin terkadang kita jatuh dalam perkara yang seperti ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Jadi salah satu kunci kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat adalah kita memperhatikan salat kita. Kita memperhatikan ibadah wajib kita. Ibadah wajib itu salat, puasa, zakat, sedekah, hampir mendekati wajib. Tapi yang lebih wajib lagi adalah zakat. Apatah lagi kita ini bulan Ramadan, ya. Tidak terasa nanti mau masuk Idul Fitri, kita diperintahkan untuk zakat. Ya, zakat itu lebih disunnahkan langsung kita persembahkan dengan makanan. Ya, makanan. Tentu dengan kadar-kadar yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Berapa sok, ya, berapa mud, berapa liter dan berapa kilo. Ya. Jadi perlu untuk kita memperhatikan ibadah-ibadah wajib yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Ya. Kemudian di antara amalan, ya, tadi pertama, kunci untuk menjadikan keluarga dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menjaga salat. Catat baik, yang menjaga salat. Karena salat juga adalah ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar jawaban tak, bisa, bagus, insya Allah semua akan bagus. Tapi tatkala salat saja belum beres, bagaimana dengan yang lainnya? Kemudian yang kedua, salah satu ciri-ciri untuk menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka senantiasa at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, at-tadzakur, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini diantara ciri-ciri keluarga-keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apatah lagi kalau misal dalam keluarga kita ada yang sekolah di pesantren, ada yang menghafal Al-Qur'an, subhanallah, ada yang, ya, memiliki keluasan ilmu agama. Ya, jadikan itu patokan untuk kita beragama pula. Tatkala dia mengingatkan, kita langsung bergerak. Ya. Jadi salah satu ciri untuk mendapatkan kategori keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka keluarga-keluarga yang selalu mengingatkan, ya, saudara-saudaranya. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan anak, anak mengingatkan orang tua. Itulah yang berputar roda-rodanya. Ya. Itu yang berputar. Saling mengingatkan. Kemudian yang terakhir, salah satu keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah
mereka yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak setengah-setengah, tapi ibadah dia continue, dia konsisten. Ya. Apatah lagi kita di bulan Ramadan. Ya tadi sudah disebutkan sama Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz Rizkan tentang bagaimana Ramadan itu. Kenapa disebut berkah? Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ya, futihat abwabul jannah, futihat abwabur rahmah, wa ghulqat abwabun nar. Telah datang kepada kalian wahai para mukmin, wahai orang-orang yang beriman, bulan yang mubarak. Mubarak itu berkah. Berkah itu dalam bahasa Arab bermakna ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan fursah, menjadikan kesempatan dengan datangnya bulan Ramadan untuk kita selalu menziyadah, menambah, ya, menambah pundi amalan kita, menambah amalan-amalan saleh kita. Istiqamah dalam ibadah. Ini adalah salah satu, ya, ciri-ciri di antara keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ini keutamaan bagi mereka yang konsisten, bagi mereka yang konsisten, kontinu, istiqamah dengan apa yang mereka lakukan. Kata Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang mengatakan, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Datang kepada mereka, diturunkan kepadanya malaikat. Ini bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat yang akan mengililinya, akan mendatanginya. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan kepada orang tersebut, alla tahzanu, jangan kamu takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kalian diberikan kabar gembira dengan surga yang begitu luas. Tatkala kita berbicara tentang surga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam hadis qudsinya, tatkala menceritakan tentang surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, saya telah menyiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh tatkala dia hidup di dunia. Ma la 'ainun ra'at, apa yang mata tidak pernah saksikan, apa yang mata tidak pernah lihat. Wala udhunun sami'at, dan apa yang telinga tidak pernah dengar. Wala khatara ala qalbin bashar, yang sesuatu yang tidak pernah terlewatkan, terfikirkan di benak mereka. Tatkala kita berbicara tentang surga dan membayangkan bagaimana keindahan surga, maka surga itu lebih indah dari apa yang Anda pikirkan. Dari apa yang Anda bayangkan, itulah surga. Surga luasnya, ya, sejauh mata memandang. Disebutkan dalam banyak riwayat jamaah sekalian. Maka hadirin wal hadirat, bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ada 3 tadi kita sebutkan tentang ciri-ciri keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keluarga yang menjaga salat. Keluarga yang menjaga salat. Menjaga salat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 'alaihinna kanat lahu burhanan wa najatan wa nuran yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, kanat lahu burhan. Pertama, apa itu burhan? Burhanan itu diberikan kemudahan tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, di akhirat kelak. Yang kedua, wanajatan, diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan. Wanuran, dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Semua ini yang tadi kita sebutkan, 3 komponen ini semua manusia menginginkannya tatkala berada di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar, ya, kita ketahui, ya, jarak antara matahari dan kepala manusia sangat dekat. Ada yang tenggelam
dengan keringatnya sendiri. Ya. Ada yang setengah lutut, ya, dan banyak disebutkan dalam riwayat. Ya, jadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang menjaga salatnya memiliki jalur khusus kelak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, keluarga yang dikategorikan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. At-tanasuh bil khair, saling menasihati. Ya, saling menasihati. Tatkala ada saudara kita salah, ya kita nasihati. Ya, tatkala ada yang jatuh, kita berusaha membantu dia untuk kembali bangkit. Kemudian yang terakhir di antara keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang istiqamah, continue, ya selalu berada di atas jalan yang benar.